Pengennya sih nabung buat beli tanah atau bangun rumah, tapi jebol terus tabungannya, nggak kumpul-kumpul. Oke, sekarang saya akan share lagi gimana caranya biar bisa nabung buat beli tanah atau rumah dan gak jebol-jebol. Tapi sebelum menabung, saya sarankan untuk lunasi dulu utang-utang yang ada, karena hutang itu mengganggu pikiran, sedangkan menabung itu perlu fokus. Nggak lucu kan kalau nanti udah bisa beli tanah lalu dibilangin sama orang yang kita utangin, beli tanah aja bisa, utang sama aku nggak bayar-bayar. Tapi itu terserah Anda. Saran saya, fokus tutup utang dulu, habis itu baru fokus ke nabung. Ketika Anda sudah mulai fokus untuk nabung, saya sarankan nabung dalam bentuk investasi. Jangan tabungan biasa kayak zaman dulu, nabung di celengan ayam, nabung di bawah kasur, nabung di kaleng atau di galon. Tapi nabung dalam bentuk investasi. Kalau ribet investasi itu gimana? Ya sudah, pilih investasi yang mudah saja, yaitu nabung dalam bentuk emas. Kalau sekarang, nabung emas itu sangat mudah dan bisa dimulai dari Rp10.000. Dan gak perlu keluar rumah, cukup lewat HP doang, sambil rebahan. Keuntungannya apa? Kita semua tahu yang namanya emas dari dulu hingga sekarang itu nilainya sama. Dulu, zaman Nabi, 1 ekor kambing harganya 1 dirham. Sekarang, 1 ekor kambing juga sama, masih 1 dirham. Intinya, kalau Anda nabung dalam bentuk emas, nilainya akan tetap, nggak turun. Karena sejarah mengatakan bahwa emas tidak kena inflasi. Beda kalau nabungnya uang itu kena inflasi atau penurunan nilai. Saat saya masih SD dulu, uang Rp200 bisa buat beli lontong sama mendoan, plus es marimasnya 1 gelas. Sekarang, lontong 1.000, mendoan 1.250. Segelas es marimas 1.500, kadang malah 2.000. Totalnya berapa? Rp4.250. Hanya dalam 17 tahun, uang yang tadinya Rp200 bisa buat beli lontong, mendoan, dan segelas es, sekarang Rp200 dapat apa? Sudah bisa diterima ya kenapa nabungnya dalam bentuk emas bukan dalam bentuk uang? Oke, tapi gimana caranya nabung dalam bentuk emas? Anda tonton video detail cara menabung emas aja, saya sudah upload kok. Oh ya, saya taruh di deskripsi aja linknya ya. Nanti habis nonton video ini, klik tuh linknya biar Anda tahu bagaimana cara menabung emas. Kalau nabung emas Anda kurang cocok, pakai cara yang kedua nih. Nabung dengan sistem auto debit atau gampangnya otomatis nyedot dari rekening induk Anda. Ini sangat cocok buat Anda yang gajiannya melalui rekening. Begitu gaji cair ke rekening, otomatis gaji itu akan terpotong ke tabungan auto debit. Jadi Anda hanya makan sisa tabungan, bukan menabung uang sisa kebutuhan. Yang sistem auto debit ini juga enak karena ada bunganya 3,5% dan nggak ada biaya administrasinya yang biasanya antara Rp10.000–Rp20.000 per bulan. Jadi tabungan Anda malah bertambah, bukan berkurang karena kepotong biaya administrasi tiap bulan. Nabungnya juga bisa mulai dari Rp100.000 per bulan. Ini saya juga udah buatkan video detailnya, saya taruh di deskripsi juga ya. Klik judul video ini, nanti akan muncul di bawah judul video ini. Terakhir, silakan pilih salah satu atau dua-duanya antara hidup hemat dan tambah pendapatan. Bagusnya sih dua-duanya, ya kurangi pengeluaran, juga tingkatkan pendapatan. Kalau mau belanja itu dicatat dulu, biar belanjanya cuma belanja yang dibutuhkan saja. Waktu luang yang ada juga Anda gunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jualan lah, kerja lembur lah. Jualan tanah kafling milik 3 pintu juga bisa, kan komisinya gede tuh, di atas 1 juta. Sementara kerjanya hanya ngiklan di internet aja, sambil rebahan. Terus THR sama intensif kerja juga jangan diotak-atik, langsung masukin aja ke emas atau ke tabungan yang auto debit itu. Sebenarnya investasi tidak hanya 2 itu, banyak investasi lainnya, tapi yang termudah menurut aku cuma 2 itu. Terakhir nih, agak nyesek juga sih tips terakhir ini. Buat Anda yang baru menikah, selama menabung jangan ngontrak, tinggal bareng mertua aja. Kalau tinggal bareng mertua kan tidurnya jadi gak perlu bayar tuh. Jadi uang kontraknya bisa dipakai buat dimasukin ke tabungan buat beli tanah atau rumah. Ini juga bisa menjadi pendorong niat Anda, karena kebanyakan orang itu gak bisa nyaman tinggal bareng mertua, sehingga Anda berdoa dan menabungnya menjadi lebih ulet lagi, lebih getol kalau dalam bahasa daerah saya.